Duel Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam leg kedua masuk buku sejarah Hoki Caraka. Hoki Caraka mengaku tak akan melupakan laga leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia antara Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Sebagai informasi, laga ini terlaksana di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam. Pada kesempatan tersebut, Timnas Indonesia meraih kemenangan. 2 dari 6 gol Timnas Indonesia sendiri dicetak oleh Hoki Caraka. Ini sekaligus menjadi momen perdana bagi Hoki Caraka bisa mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Oleh sebab itu, pemain berposisi sebagai striker itu mengaku tak akan melupakan laga melawan Brunei Darussalam. Hoki Caraka menjalani debut bersama Timnas Indonesia saat melawan Brunei Darussalam pada leg pertama. Duel tersebut terlaksana di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Indonesia. Namun sayang kala itu Hoki Caraka belum mampu mencetak gol. Ia mengaku masih membutuhkan adaptasi dengan Timnas Indonesia. Sementara itu, Hoki Caraka juga terpilih menjadi pemain terbaik di laga leg kedua Timnas Indonesia versus Brunei Darussalam. Menanggapi hal itu, pemain milik PSS Sleman itu mengucapkan terima kasih kepada Shin Tae-yong. Hoki berterima kasih karena telah mendapatkan kesempatan bermain. Hoki Caraka membara di Timnas Indonesia, pemain yang diracik legenda Chelsea dan disempurnakan Shin Tae-yong. Penyerang Timnas Indonesia, Hoki Caraka menjadi bintang saat skuad Garuda mengalahkan Brunei Darussalam. Pada leg kedua putaran pertama kualifikasi Piala Dunia Zona Asia yang digelar di Stadion Sultan Hasan Al Bolkiah, skuad Garuda meraih kemenangan atas Brunei Darussalam. Dari laga itu, sosok yang banyak mencuri perhatian adalah aksi Hoki Caraka. Hoki menjadi pemain yang mendapatkan kepercayaan penuh dari pelatih Shin Tae-yong. Pemain asal PSS Sleman ini sukses melakukan debut dan mencatatkan 2 laga turun sebagai starting XI melawan Brunei Darussalam. Pada pertandingan leg pertama lalu dia mencatatkan debut. Dia akhirnya ditarik keluar pada menit digantikan oleh Ramadan Sananta. Hoki Caraka kembali mendapatkan kepercayaan pada leg kedua melawan Brunei Darussalam. Kala itu dia dipercaya untuk bermain penuh selama 90 menit. Hasilnya, Hoki mencatatkan 2 gol dan 1 assist di laga itu. Menariknya, Hoki Caraka pada awal kariernya merupakan back dan bukan striker. Bakatnya baru tercium oleh Direktur Teknik Garuda Select, Dennis Wise. Mantan pemain Chelsea itu akhirnya mengubah posisi Hoki menjadi penyerang dan langkah tersebut cukup sukses untuk perkembangan sang pemain. Sementara itu, Shin Tae-yong memang sengaja memanggil Hoki, Zaki Ashraf, dan Arkan Fikri ke timnas senior. Menurutnya, momen itu jadi kesempatan mereka untuk belajar dari pemain yang lebih berpengalaman di TC Squad Garuda. Selain itu, pemain-pemain muda itu akan jadi masa depan timnas dan harus disiapkan dengan matang. Hat-trick Dimas Derajat di timnas Indonesia dibayar mahal, pencoretan Shin Tae-yong tepat. Penyerang Timnas Indonesia Dimas Derajat dipastikan mengalami cedera. Dimas sebenarnya tampil solid dan sukses mencetak hat-trick pada laga leg pertama putaran pertama kualifikasi Piala Dunia melawan Brunei Darussalam. Pasca kembali dari cedera, 3 gol jadi bukti bahwa dia masih jadi andalan di lini serang skuad Garuda. Namun pemain asal Persikabo ini tiba-tiba menghilang di leg kedua. Nama Dimas tidak masuk dalam susunan pemain skuad Garuda pada laga kedua menghadapi Brunei Darussalam. Bahkan dia tidak masuk dalam daftar pemain cadangan di laga tersebut. Selain itu ada Elkan Bagot yang tiba-tiba tidak masuk dalam daftar. Asisten pelatih Timnas Indonesia Nova Arianto mengabarkan memang kondisi kedua pemain tersebut tidak fit. Shin Tae-yong akhirnya mencoret Dimas dan Elkan untuk duel leg kedua.
Namun, dia tidak menjelaskan alasan sebenarnya pencoretan itu. Terbaru pelatih Persikabo Aji Santoso memberikan kabar cedera Dimas Drajat. Penyerang berusia 26 tahun tersebut mengalami cedera hamstring. Dimas membutuhkan waktu untuk istirahat selama beberapa waktu. Tidak TC di Jakarta, Timnas Indonesia langsung bertolak ke Irak pada 12 November. Timnas Indonesia akan membuka laga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia dengan menantang Irak. Maka dari itu, Timnas Indonesia dijadwalkan langsung bertolak ke Irak untuk menggelar persiapan tim. Dengan demikian, tidak akan ada pemusatan latihan di Jakarta lebih dulu. Setelah lawatan ke Irak, Timnas Indonesia masih akan menjalani satu pertandingan lagi di grup F pada November, yakni melawan Filipina. Untuk diketahui, putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia berlangsung hingga Juni 2024. Timnas Indonesia sendiri melangkah ke putaran kedua usai membungkam Brunei Darussalam. Kini dikatakan Sumarji, semua pemain Timnas Indonesia sudah kembali ke klubnya masing-masing. Sementara itu, pelatih Timnas Indonesia Shin Tae-yong mengakui bahwa laga tandang melawan Irak akan berjalan sulit. Shin Tae-yong pun menyadari bahwa kualitas Irak di atas Timnas Indonesia. Berkaca dari ranking FIFA, Irak menduduki peringkat ke-69. Sementara Timnas Indonesia berada di posisi ke-147. Kendati begitu, Shin Tae-yong meminta anak asuhnya agar tidak gentar.